Selamat datang di podcast Ngobrolin HI, tempatnya isu-isu global jadi obrolan sehari-hari. Sekarang, gue Rino. Gue Idil. Gue Adri. Gue Mia. Oke, kali ini kita ngebahas tentang multilateralisme Indonesia dan multilateralisme. Mas sekalian, kemarin ketika Prabowo jalan-jalan, itu sekalian kedua event penting. Satu ke G20, ke APEC, lalu kemudian ke G20. Lalu kemudian secara simultan juga adiknya itu di Baku datang ke COP dan bawa juga kemudian delegasi yang cukup besar juga. Intinya adalah ya membicarakan banyak hal-hal yang membicarakan hal-hal yang jadi isu-isu global pada saat ini. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa pentingkah multilateralisme buat kebijakan luar negeri Indonesia di zaman Prabowo ini? Mas Nino. Mulai dari gue. Multilateralisme kenapa penting gitu ya? Satu, aku mulai dari posisi Indonesia dulu deh. Kalau kita sendiri ngomongin apapun isunya tanpa ada temen, apakah suara kita kedengeran? Aku masih skeptis suara kita nggak cukup kuat kalau kita sendirian. Kita harus butuh platform-platform, butuh forum-forum di mana kita cari teman. Karena apa? Ya, logically kalau kita punya teman, kita punya aliansi, kita punya negara-negara yang sepemahaman, kita bisa congregate our interest di sana, suaranya lebih kedenger. Dan apa ya? Ini masih jadi best practice di dunia ini gitu ya. Kita masih mengutamakan proses dialog, diplomasi, negosiasi barengan gitu kan. Ya aku pikir Indonesia butuh citra juga kan. Indonesia butuh muka, butuh branding. Ya ini aku pikir masih penting. Untuk apapun kepentingan Indonesia, untuk omongan isu apapun, multilateralisme masih penting. Oke, tapi dari yang kemarin, sebenarnya apa sih yang harus kita kejar dari multilateralisme, Mas? Kalau menurut saya kita tuh kan bukan seperti Kanada atau Swedia kan. Mereka tuh kan middle power kan, yang kasarnya mereka bisa sendirian. Makanya kita itu langkah pertama ya kita nyari teman ya, like-minded countries ya. Dan saya kalau menurut saya kita tuh gagal untuk mencari teman. Jadi kita kesannya kita tuh sendirian di organisasi besar gitu. Jangan kita kesepian gitu kan di organisasi di keramaian kita mungkin. Kita tidak pernah tergambar kok kita tuh temannya siapa sih? Misalnya dalam konteks APEC, teman kita tuh siapa sih? Apakah nanti kalau liberalisasi perdagangan kita tuh diuntungkan? Siapa saja yang rugi? Kalau kita merasa dirugikan kan? Ya. Buktinya tekstil kita mau mati gitu kan? Atau deindustrialisasi. Kita siapa tuh teman-temannya? Terus kalau soal lingkungan, kita tuh teman-teman kita siapa sih? Kita tuh nggak jelas kan? Sayangnya itu langkah multilateralisme kita tuh kalau menurut saya kegagalan kita adalah kita tuh gagal mendefinisikan siapa teman kita dan kita harus jujur aja. Kalau misalnya di WTO musuh kita Eropa kok. Kenapa kenapa harus takut? Kesalahan nih masalah juga kita tuh tidak berani menyebut siapa lawan siapa kawan. Padahal itu suatu hal yang normal saja kan. Nah, itu contohnya di WTO musuh kita Eropa itu pastilah. Kita bisa bergabung dengan Malaysia kalau nggak salah sama-sama CPO kan kebutuhan kita kan. Nah, itu yang sayangnya tuh tidak jelas tuh siapa tuh. G20 kita nggak jelas juga tuh siapa teman kita, siapa lawan kita kan. Kita cuma jadi jago jadi IO doang kan. Jadi IO kan emang sendirian kan. Jadi kan tapi nggak ada IO kan nggak ada gunanya gitu. Sekarang kan hilang dah kita. Bahwa kita pernah jadi IO-nya G20 kan. Nggak ada kaitannya. Karena kalau menurut saya kegagalan kita untuk mencari teman atau mencari yang like-minded countries yang sesuai dengan kita dan kita harus berkoalisi dengan dia. Itu yang menurut saya penting itu sekarang tuh. Siapa lawan dan siapa kawan. Kita nggak usah takut kok. Kalau menurut saya itu kita jadi negara kecil nih, bukan jadi negara besar ya. Kenapa kita takut kita menyebut siapa lawan dan siapa kawan kita? Itu paling penting. Itu terima kasih. Sementara. Sorry, mau tanya. Ketakutan Indonesia nggak berani nyebut siapa, terutama siapa lawan, itu kemudian kebawa ke gimana kita di ASEAN nggak sih, Mas? Kebiasaan kita di ASEAN bahwa kalau kemudian kan ada istilahnya ASEAN Way, diplomasi secara informal, diplomasi yang kalau oversimplified-nya adalah kita ngomongin hal-hal yang quote and quote remeh-temeh, hal-hal yang gampang aja, ngurangi chance buat berseteru. Apakah kebawa ke situ nggak sih, Mas? Justru saya takutnya itu dari ASEAN ya.
Kan ASEAN yang mempengaruhi kita. jadi kan Atau Indonesia yang bikin kultur ASEAN ya, itu. contoh sederhana gini ya. Kita itu tidak pernah jelas sikap kita soal Myanmar. Padahal kita udah datang pengungsi. Kita tidak pernah jelas berani untuk mengatakan posisi kita di Laut Cina Selatan. Itu tidak pernah jelas. Kenapa? Karena istilah kita apa namanya tadi non interference kan. Justru itu menurut saya kita harus ngubah tuh kultur ASEAN itu. Kalau enggak ya seperti yang kemarin kita diskusi kan, bahwa kita tuh harus mengalami kecelakaan sejarah gitu kan. Nah, ASEAN tuh sebetulnya sudah menuju ke ada kecelakaan sejarah. Dalam arti apa? Kita tuh tidak relevan di halaman depan kita. Kita tidak bisa nangani Myanmar. Kita tidak bisa nangani Laut Cina Selatan. Filipina sampai minta bantuan Amerika, Jepang dan 3 negara itu kan. Amerika, Jepang bergabung. Tapi tidak minta bantuan misalnya Indonesia. Itu kan sebuah kecelakaan sebetulnya kalau menurut saya itu. Jadi udah nggak ada lagi ASEAN centrality. ya itu tidak ada tuh pasti sentralitas ASEAN sudah tidak ada. Kita jangan lupa sekarang sudah ada AUKUS di sekeliling kita, udah ada AUKUS, ada Quads, tapi kan tidak ada ASEAN di situ kan. Gambarnya di mana tuh ASEAN tuh? Nanti kalau ada AUKUS apalagi kapal selam lewat itu kan. Nah, itu sekali lagi, tapi poin saya balik lagi. Jadi kembali gara-gara kita ke bawah ASEAN mulu kan. Apa namanya, bahwa kita tuh bisa menyelesaikan semuanya di belakang layar, lewat main golf selesai masalahnya. Tapi kita nggak jelas musuh kita apa. Kalau menurut saya, kalau kita konkretnya nih, kita bicara konkret aja. Dalam konteks Myanmar kita bilang, saya bersekutu dengan Malaysia, dengan apa? Singapura, katakanlah dengan Filipina. Yang lain musuh. Kita takut sih takut nanti ASEAN pecah lah segala macam. Akhirnya benar pecah kan sekarang. Sorry to say kan, kita sekarang ASEAN di mana tuh? Apa namanya, soal Myanmar, soal Laut Cina Selatan hilang semua. Code of conduct gimana? Itu kan makin kacau. Lebih baik kita tegas aja lah, katakan kita punya musuh kita ini, nggak apa-apa kok. Kalau menurut saya sih kita tuh nggak mau repot, bukannya soal apa sih? Kita tuh nggak mau debat gitu ya, ketakutan kita kan di situ kan. Menghindari isu-isu susah. Menghindari isu susah, karena kita nggak mau debat, bukan soal kita bodoh kok, saya percaya kok. Enggak, kalau gue sih ngeliat lebih ke sini sih, Mas. Kepentingan kita nggak jelas sebenarnya, Mas. Apa sih kepentingan nasional kita yang bikin kita kemudian tahu kita harus ngapain? Stance-nya kita kemana? Stance-nya kita Temennya kemana? akhirnya. Apa dan sebagainya. Misalnya nih, oke, stance-nya kepentingan kita adalah damai. Ya udah, kalau ada yang berani ngajakin perang atau bikin masalah di kawasan, kita kemudian against terhadap itu. Enggak, kita nggak berani kayak gitu. Itu cuma ada di belakang kepala kita, tapi kita nggak tahu juga kemudian kita akan gimana. Sehingga kepentingannya blur, aksinya kemudian blur Makin juga. blur. Termasuk blurnya itu adalah ketika kita ngomongin tentang multilateralisme ya, kalau menurut gue. Kalau Trump kan dia ketika, mungkin ini niru Trump dikit ya Bas ya. Trump bilang selective multilateralism. Nggak semua multilateralism menguntungin buat US, even US. Bahkan malah negara Bretton Woods system yang dia bangun, WTO dia bilang appellate body-nya udah nggak kooperatif buat US. Ya udah, gue nggak bakal contribute lagi di sono, misalnya. Mau dibubarin ya bubarin aja. Bahkan NATO pun juga dia ancam untuk bubar ketika nggak menguntungkan bagi US misalnya. Nah, Indonesia itu kalau bisa dilihat kita kayaknya ikut di banyak hal. Malah kayak ya terakhir kan water island dan sebagainya forum yang kemarin baru di Bali. Kita jadi Bali Water Forum. kita jadi penyelenggara. Nggak tahu juga itu organisasi apa sih sebelumnya. Dulu orang nggak ada yang tahu tentang IORA, kemudian kita jadi ketua baru tahu IORA dan sebagainya. Kita kayaknya ikut semuanya. Termasuk sekarang kita mau masuk OECD, oke, ikut. Masuk BRICS, yo ikut. Di tempat-tempat lain, yo ikut. Nggak selektif, nggak nguntungin, nggak tahu juga kemudian kepentingan kita ngapain ikut di sono. Itu satu. Terus kemudian kedua, ketika kita udah ikut kayak di G20, kita cuma serving kepentingan negara besar. Waktu kita jadi ketua yang di Bali, kita sibuk untuk meyakinkan Rusia, yuk ikut datang, US jangan marah-marah. China tetap datang ya di Bali. Tujuannya adalah biar acaranya sukses. Kepentingan kita kah? Padahal kepentingan kita ya SNIO iya. Tapi itu kan kita kayak surfing kepentingan. Oke, gimana caranya kepentingan Rusia bisa terpenuhi, kepentingan US bisa terpenuhi, kepentingan China bisa terpenuhin. Kita kepentingannya apa? Di G20 kepentingan kita adalah waktu itu vaksin misalnya. Nah, kita nggak ngomongin itu. Kita nggak ngejar itu. Jadi
kepentingan nasionalnya nggak kita kedepankan. Yang kita kedepankan adalah tadi sibuk untuk serving great power tadi. Kalau bisa bilang, saya agak sepakat dengan The Economist, desperate untuk memenuhi menyenangkan si dan juga Trump. Ya iya seperti itu. Termasuk satu hal lagi juga tadi kalau ngomongin tentang ASEAN, di ASEAN kita punya kesempatan untuk leading dalam artian ya kalau saya ngelihatnya ya forum-forum itu kayak perlombaan lah, kayak MotoGP kan yang bakal dihitung pembalap-pembalap yang paling depan kan, yang nomor 5 ke bawah itu ya udahlah nggak bakal jadi juara gitu kan. Nah kalau di G20 dan sebagainya kita tuh jadi Bontot-bontotnya lah. yang bikin penggembira party. Di ASEAN kita tuh paling depan, tapi kita indecisif. Kita nggak bisa bersikap. Kemudian ASEAN harus kayak gimana? Laut Cina Selatan kayak gitu. Tadi Myanmar juga kalau pas lagi udah boncos bahwa ada pengungsi baru kita ikutan ngomong misalnya. Mending ikut ngomong. Mending ngomong. Nggak apa-apa juga. Nah, Dalam konteks kebijakan luar negeri nggak ngomong kok. Ngapain sih kita? Tiba-tiba orang sibuk di Aceh segala macam yang jadi korbanan lokal kan. Kita nggak pernah ngomong tuh soal kasus itu kan, kita diem aja tuh. Secara resmi kita nggak pernah dengar tuh. Kita harus bagaimana. Dan kita kemudian itu Mas, dikedepanin bahwa kita ASEAN leaders. Lalu jargon-jargon lah. Ya, negara demokratis dengan populasi muslim terbesar. Padahal itu kan pastor boy-nya negara-negara barat misalnya. Honest broker. Biar ya kita ngeklaim diri kita honest broker, padahal sebenarnya belum tentu kita dianggap honest broker bagi negara-negara yang ada di forum-forum multilateral. Ya mungkin itu sih. Tapi kalau buat gue ya, si multilateralism ini tuh kalau tadi kata Mas Nino ini masih menjadi best practice ya. Best practice negara-negara di dunia gitu ya. Cuma yang pengen gue pertanyakan adalah yang tadi gitu. Kita terlalu banyak menangkap peluang yang ada value added sedikit kita ambil gitu. Kalau cuma sedikit, ada sih value-nya, tapi dikit gitu kan. Itu tuh sebenarnya selama ini identifikasi, kalau skripsi ya misalnya, identifikasi masalahnya itu seperti apa ya? Apakah kita cuma reaktif aja nih? Ada masalah ambil gitu, atau memang harusnya kan sudah ada roadmap, harusnya sudah ada blueprint gitu ya. Misalnya kalau mau ini kita mau kemana. Nah, makanya ini kalau menurut Mas gitu ya, sebetulnya identifikasi masalahnya Indonesia ketika ingin ikut forum-forum multilateralisme tuh gimana ya? Maksudnya based on kepentingan nasional kah? Atau memang ya ini ada nih forum bagus, ambil aja deh. Gimana? Itu decision making banget gak sih Mas? Kayak ya gimana proses perumusan kepentingan nasional, perumusan apa yang urgent yang harus dikejar. Aku secara pribadi aku nggak berani bilang dan nggak tahu, kayak I don't know enough gimana di internalnya, entah itu di government on the side of presidennya, kemudian sampai ke Kemenlu-nya gimana sih. I think we should talk about that gak sih Dan? Atau mungkin Mbak Mia nih, kalau dilihat dari Prabowo, mungkin yang ngelihat tentang Prabowo dan sebagainya, menurut Prabowo penting nggak sih multilateralisme buat Indonesia? Masih penting. Kalau Prabowo tuh kan emang cita-citanya adalah Indonesia keluar dari middle income trap ya. Dan dia sadar bener nih, Indonesia tuh bisa jadi penggerak perubahan, misalnya buat blue economy lah, ya, atau isu-isu energi gitu. Cuma dia tetap masih mengedepankan kita butuh vehicle gitu. Belum saatnya mungkin berdiri sendiri ya. Vehicle-nya adalah si multilateralism ini. Tapi dia pasti akan berusaha agar Indonesia menjadi lokomotifnya. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana nih, makanya tadi kan komitmen ini menjadi suatu hal yang real. Nah itu. Ya Mas Adri, gimana Mas? Mungkin ngelihat Prabowo Gue agak keluar sedikit ya. Kalau gue ngeliatnya gini, di dalam sistem demokrasi atau dalam perhitungan demokrasi, Economist Intelligence Unit ngeluarin kan indikator untuk negara demokratis. Harusnya ini pacis sih kita ngeluarin nih. Indikator untuk democratic foreign policy. Kenapa perlu gue bilang gitu? Dari democratic foreign policy itu akan muncul apa itu kepentingan nasional. Kepentingan nasional kita tuh susah. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendefinisikan secara konkret
who construct national interest. Yep. Termasuk skripsi. Kita sibuk bicara tentang national interest, what is national interest. Tapi what constitutes as national interest and who construct national interest itu tidak pernah dibuka. Dan itu adalah bagian dari democratic foreign policy. Jadi siapapun boleh bilang bahwa kepentingan nasional Indonesia adalah demi sawit. Sayangnya kita nggak berani bilang, oh jangan dong perusahaan itu kan nanti diuntungkan, itu cara bukaannya kayak gitu. Itu bagian dari democratic foreign policy itu. Terus kenapa sih, contoh seperti misalnya contoh, kenapa sih kita pro Cina dalam ekonomi? Kenapa kita nggak pro Barat? Kalau gue sih punya jawaban ya, karena Cina tidak pernah peduli tentang ekonomi lingkungan atau ESG kan. Kalau Barat masalah loh. Buktinya terakhir BASF dan Eramet keluar dari kasus nikel. Karena apa? Karena dianggap praktek Indonesia tidak sehat untuk ESG dan seterusnya itu. Nah, hal itu apa? Itulah namanya democratic foreign policy. Definisi kepentingan nasional itu jelas bahwa kita adalah demi sawit. Tapi kita nggak berani bilang kepentingan kita sawit. Kenapa? Karena itu akan menyangkut perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Yang harusnya dalam tanda petik ditutup. Karena apa? Karena prakteknya tidak memenuhi syarat ESG. Artinya apa? Mereka melakukan penyingkiran dan seterusnya. Atau terakhir ada kasus di mana ternyata menurut laporan, saya lupa laporan nama apa, tapi Indonesia masih menggunakan buruh anak dan seterusnya. Nah itu terkait democratic foreign policy, itu tidak pernah dibuka. Sayang ekonomis tidak mengadakan survei itu kan, dia bicara tentang indeks demokrasi, tapi kan itu sangat domestik, dalam arti politik domestik, yaitu terkait dengan kebebasan pers, hukum dan seterusnya, tapi tidak tentang kebijakan luar negeri. Kalau itu dibuka itu akan lebih menarik. Dan balik tadi, kenapa kita jadi kacau dalam konteks multilateralisme? Karena kita tidak jelas. Kita tidak mau terbuka. Kepentingan nasional kita itu apa? Kalau kita berani dibuka, implikasinya adalah apakah sawit kepentingan nasional kita? Kalau menurut saya sih bukan sih. Itu kepentingan ekonomi. Kenapa bukan? Karena itu akan merusak lingkungan. Misalnya, batu bara sebagai sumber pendapatan Indonesia itu bukan kepentingan nasional. Kenapa? Karena menurut definisi saya kepentingan nasional adalah demi kepentingan tanah air kita, nggak boleh rusak lingkungan. Kan itu bukan kan? Nah itu yang sekali lagi kenapa makanya kita tidak pernah berani membuka kepentingan nasional. Karena nanti aktor-aktor domestik harus dibuka. Dan kalau dibuka kita tahu bahwa itu semua bukan kepentingan nasional kita. Ya tapi sebenarnya buat gue sih emang ini yang bikin kacau sebenarnya Mas. Berapa tahun terakhir ini kacau. Karena kalau kita belajar kan bicara tentang kepentingan nasional, ya listing aja dulu semua. Habis itu kemudian kita bakal bisa memperingkatkan. Dan peringkatannya bisa ada vital. Vital itu biasanya terkait dengan kedaulatan dan sebagainya. Kalau nggak ada ya udah masuk ke important. Mungkin ada ekonomi dan sebagainya. Baru kemudian yang lain. Yang jadi masalah di kita adalah vitalnya masih ada Mas. Laut Cina Selatan itu bermasalah, Natuna itu bermasalah, itu kedaulatan. Di sisi lain ada ekonomi, kita butuh untuk tumbuh dan sebagainya, termasuk ngutang dan investasi dan lain sebagainya. As if ekonomi jadi vital, sedangkan kedaulatannya jadi less important. Itu yang kemudian bikin kacau. Padahal sebenarnya harusnya jelas, oh iya ini vital. Ketika hubungan dengan China, South China Sea, tar dulu. Ini punya saya. Ini masalah vital buat saya. Saya akan ngelakuin banyak hal terkait dengan ini. Sedangkan ekonominya itu di bagian important, nggak sevital itu. Tapi itu yang kemudian kacau. Kacaunya ya tadi malah yang bukan vital didahulukan tadi sawit dan sebagainya, nikel dan sebagainya. Itu seakan-akan yang paling atas. Sedangkan kedaulatan, keamanan nggak tahu apakah nggak ada misalnya yang jadi masalah buat Indonesia. Gitu. Kesannya kan berarti kayak kita tidak pernah secara serius memformulasikan kebijakan luar negeri kita dari akar sampai akhir berupa tindakan gitu kan, dari proses ideologisnya sampai ini kan. Kayak ya jatuh-jatuhnya kita cuma bebas aktif as a slogan. Ya. Sesuatu yang overuse. Kita ngelakuin ini, oh karena kita bebas aktif. Ngelakuin itu, bebas aktif. Nah, terkait dengan bebas aktif ini Mas. Mungkin ini agak keluar ya. Tapi kalau dilihat, kita review dikit nih. Berapa belum 100 hari belum ya? Belum. Pemerintahan. Belum. Tapi kan udah banyak hal nih kejadian. Banyak hiccups lah. Banyak cegukan yang kemudian muncul. Laut Cina Selatan dengan China. COP juga bermasalah. Dan sebagainya. Menurut Mas Adri, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Prabowo ini kemudian arahnya gimana sih? Dan apa yang perlu kita khawatirkan? Arah dari kemarin sebulan terakhir itu adalah kita itu bukan jadi negara middle power ya, yang berani menentukan sikap. Kita jadi negara small power yang cuma ngekor-ngekor aja.
Kita gabung ke Beijing, kita datang ke Washington itu demi kesannya cuman untuk supaya kita nggak ketinggalan kereta gitu kan. Bukan bersikap. Jadi itu bukan bebas aktif sih. Bebas aktif tuh esensinya kebebasan kok. Bebas aktif itu lahir dari kata kebebasan kok, bukan dari kata memang konteksnya waktu itu tahun 48 adalah karena ada Amerika Uni Soviet, itu betul, itu tidak bisa bantah. Tapi kenapa kita tidak boleh berpihak? Karena kita jadi tidak bebas. Bukan kita tidak, jangan jadi garis bawah tidak berpihaknya itu. Tapi kata kuncinya adalah ketidakbebasan. Kenapa gue tekankan ketidakbebasan? Karena kita esensinya adalah soal kemerdekaan. Waktu bebas aktif lahir itu tahun 48 kita sedang melakukan diplomasi memerdekakan diri loh, jangan lupa. Itu jadi kata kuncinya adalah kebebasan. Nah, semua kebijakan kita untuk kalau mau bebas aktif bukan soal tidak berpihak, tapi kebebasan. Nah, saya minta mau mengatakan terakhir di 30 hari ini tidak bebas ya. Kita tidak berpihak iya, tapi kita tidak bebas. Makanya tadi kan gue bilang kemarin itu Indonesia itu mengeluarkan pernyataan bersama dan dapat investasi, itu ada hubungannya nggak sih dengan pasukan penjaga pantai Cina? Kan kita pernah tahu itu satu paket nggak? Kalau gitu satu paket itu berarti kebebasan kita nggak ada. Bukan soal bebas aktif. Kita tersandra. Kita tersandera. Itu makanya sekarang dibuka dulu. Bebas aktif tuh bukan soal, sekali lagi, bukan soal tidak berpihak. Bebas aktif itu esensinya adalah kebebasan, kata kuncinya di situ. Bukan soal tidak berpihak. Memang waktu itu ada Amerika Uni Soviet tahun 48, makanya kita tidak berpihak. Tapi kenapa kita tidak berpihak? Supaya kita bebas membuat kebijakan. Itu yang harus dikembalikan. Jadi jangan sekali-kali bilang tidak bebas, tidak berpihak. Bukan, bebas aktif itu bukan tidak berpihak. Kebebasan kata kuncinya. Oke. Mas Nino, agak shaky nih kebijakan luar negeri Indonesia di awal-awal ini. Mungkin menterinya baru ya. Baru kemudian ini kunjungan pertama sebagai presiden juga Pak Prabowo kemana-mana. Apa yang harus kita consider atau mungkin khawatirkan? Apa yang harus dikhawatirkan? Kalau dari aku sih ngelihatnya gini, concernku dengan politik global beberapa tahun terakhir ini adalah kelompok sayap kanan yang naik, gitu kan. Isu-isu human rights dan demokrasi kepinggirkan, gitu kan, karena yang naik adalah orang-orang populis. Nah, yang aku takutkan, yang aku concernkan itu adalah ketika doi keluar negeri ngomong sama siapa, dia cari temennya sama siapa, kira-kira kemudian yang dibawa ke Indonesia adalah ya sama-sama ide-ide populis-populis yang nggak enak gitu atau gimana. Aku secara pribadi ngelihatnya dari sudut pandangku personal ya, kayak dia kemudian bawa alat buat nyadap masyarakatnya enggak, ya udah aman gitu kan. Dia niru pemerintah sana buat beli buzzer dan semacamnya enggak, ya udah aman. Aku nggak ngeliat ekonominya gimana, ininya gimana, tapi kayak my life, kehidupanku akan terancam atau enggak. I mean, aku datang dari posisi yang agak skeptis dengan beliau gitu kan. Dia nggak punya track record yang baik kalau kita ngomongin hak asasi manusia dan semacamnya gitu kan. Nah, aku sangkutin dengan yang politik global saat ini kayak rise of populist, rise of right wing, rise of undemocratic tendency, the rise of Trumpism. Nah, I mean, ketakutanku tuh ketika ekonomi global yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, orang makin desperate. Ketika orang desperate, orang ngedengerin ide-ide yang sorry to say goblok seharusnya. Nah, siapa yang menawarkan ide-ide goblok ini, janji-janji goblok ini? Orang-orang populis. Kita sudah mengalami itu di menjelang Perang Dunia Kedua gitu loh. We have the lesson, but kita seems to be lupa bahwa kemarin sayap kanan yang naik gila. Kalau yang kejadian ya 3945 gitu loh. Aku sih concernnya itu ya. Semoga dia tidak cari teman yang aneh-aneh kayak gitu. Karena ya sempat kok kalau kita berkaca dari Timur Tengah gitu ya. Beberapa pemberitaan memberitakan bahwa Israel salah satu yang paling oke untuk surveillance. Dan some Arab countries yang notabene katanya mereka pro-Palestinian, but di belakang layar
Iya itu perusahaannya Israel yang surveillance-nya bagus kita hire. Karena apa? Sama-sama undemocratic country gitu kan. Aku sih gitu sih. Concernku itu. eh ada nggak hal-hal aneh-aneh yang dia setujui untuk let's say ya investasi di situ tapi itu ternyata ngerusak lingkungan. Oh, for the sake of investment hak buruh diturunin. For the sake of ini perlindungan terhadap konsumen hilang. Ketakutanku sih itu. Kenapa? Diregulasi basically gitu. Oke. Oke. Mbak Mia, ada yang bisa dilihat dengan pola kebijakan luar negeri zamannya Prabowo, lalu kemudian apa yang perlu dikhawatirkan? Sekali lagi. Yang perlu dikhawatirkan, tadi saya setuju sama Mas ya. Cuma yang perlu dikhawatirkan adalah sekali lagi ya, bagaimana cara Prabowo itu menampilkan dirinya. Itu dia tuh percaya bahwa pemimpin yang presence, yang hadir gitu akan menciptakan negara yang stabil, misalnya. Ya kan, gitu. Makanya dia kemana-mana tadi, walaupun tadi si ekonomis bilang, tadi kita sempat bahas ya di video sebelumnya bahwa ini desperate tuh gitu ya. Tapi mungkin tidak bisa dilihat di desperate-nya. Dia lihat itu adalah presence-nya dia di sana, kehadirannya gitu akan menciptakan image yang stabil. Nah, lalu sekarang berarti Prabowo itu sama dengan Indonesia itu sama dengan Prabowo banget gitu ya. Saya sih lebih concern dengan kalau misalnya Pak Prabowo ini melakukan satu glitch atau satu kesalahan gitu ya. Bagaimana nation branding yang sudah kita bangun selama ini tuh akan seperti apa misalnya gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Prabowo nggak presence gitu ya, dia mengirimkan menteri-menterinya atau wakilnya gitu. Terus Atau dia salah kan, ngomong. iya atau salah ngomong gitu kan. Orang-orang pasti, oh ini udah yang tadinya bagus banget, satu kesalahan aja tuh udah bisa langsung ya menurunkan si segala image yang setelah kita buat itu, seperti itu. Dan satu lagi, bagaimana caranya membuat segala komitmen-komitmen yang telah ada di forum multilateralisme ini direalisasikan. Sudah direalisasikan, misalnya investment ya tadi ya, sudah direalisasikan, kita juga harus lihat si investor-investor ini mendapatkan return of investment yang sepadan. Ya nggak sih? Biar sustain nih si forum-forum tadi atau kebijakan luar negeri Prabowo gitu. Intinya jadi kembali ke gimana sih sustainability-nya. Itu kata kuncinya. Oke, kalau gua mungkin sebagai penutup kali ya. Gimana? Satu hal sentralisasi. Itu yang gua khawatirkan. Termasuk misalnya ya Sentralisasi ada yang bilang atau ada indikasi yang kemudian menunjukkan bahwa kenapa kayak terkait dengan kemarin overlapping claims itu kemudian muncul karena birokrasi nggak dilibatin. Birokrasi yang selama ini ngerjain, lalu kemudian tiba-tiba udah kita tanda tangan aja. Takutnya itu. Jadi birokrasi cuman jadi alat. Dan kecenderungan itu mungkin ada dengan sekarang misalnya hubungan antara presiden dengan menteri luar negeri. Menteri luar negerinya itu anak didiknya. Kalau anak didiknya berarti bukan partner. Bukan peer kalau bahasanya Mas Adri. Tapi dia lebih kayak mentor dengan anak didik. Yang kemudian ya hubungannya tadi junior senior. Sehingga menteri luar negerinya bukan tempat buat diskusi. Tapi orang yang akan menjalankan instruksi dari atasan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini agak mengkhawatirkan buat gua beberapa minggu terakhir. Narasi yang kemudian muncul adalah coba kalian lihat Gaza, coba lihat Ukraina, coba lihat negara-negara yang kemudian tiap hari itu menghadapi ancaman-ancaman. Kenapa? Penebaran ketakutan seperti itu akan membuat bahwa ya udah masyarakat diam aja, kami akan melakukan segala cara, lalu kemudian powernya akan ada di negara, bukan lagi di masyarakat. Dan kemudian yang jadi masalah adalah ya tadi kehidupan demokratis nggak bakal jalan, aspirasi nggak bakal muncul bahwa masyarakat iya jangan ngelawan, karena kalau kita ngelawan dianggap mau kita seperti Gaza, mau seperti Ukraina dan sebagainya. Itu ketakutannya. Jadi narasi menakut-nakuti bahwa kita sekarang lagi enak nih, aman, udah diem aja.
Itu yang kemudian jadi masalah, sehingga kemudian power ada di negara, bukan lagi di civil society, bukan lagi di masyarakat sipil. Takutnya itu. Jadi malah ujung-ujungnya adalah sentralisasi lagi. Itu mungkin catatan yang bisa jadi notes buat ya kita biar sadar bahwa jangan mau juga kemudian ditakut-takutin. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditambahin Mas Adri? Oke, teman-teman mungkin itu aja bahasan kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode Ngobrolin HI berikutnya. Selamat sore. Sip.